sarannya Tika nih kalau buat teman-teman kantor yang sebenarnya pengen belajar ngaji tadi ya, tapi terkendala tentang tempatnya, waktunya atau yang lainnya itu ada saran nggak? Saran tuh sebenarnya sadar deh. Iya sadar, emang selama ini lu pingsan gitu ya? Enggak, maksudnya ya kadang ya namanya anak-anak muda gitu. Kita tahu kita butuh, tapi kadang telat dieksekusinya gitu loh. Kayak kita tahu nih kita butuh tapi kita mager. Nah, mager. Gitu loh, mager. Mungkin salah satu jalannya mungkin ada pembelajaran online kali ya Oke. untuk yang tipe-tipe kayak gitu karena kebanyakan kita mager. Cuman Oke. Allah kasih wabah kayak gini kita jadi akhirnya kita bersyukur ya ampun ternyata gitu ya bisa keluar dengan bebas dengan Itu sebuah nyaman, nikmat sebuah yang luar nikmat biasa yang luar ya. biasa, Yang betul. mungkin jarang kita syukurin gitu ya. Jadi mungkin salah satunya itu ada pembelajaran itu atau ini mungkin yang kita butuhkan itu kan kalau misalnya kita cuman ngajinya itu Sabtu doang dan itu kadang cuma 1 jam doang gitu kan ngajinya, untuk bisa itu kan agak lama ya, butuh waktu lama. Saya aja waktu itu belajar 3 tahun ya, 3 tahun belajarnya gitu kan sampai akhirnya dinyatakan oke, udah bagus gitu. Udah bagus nih bacaannya gitu. Mungkin kayak ada intensif kelasnya kali ya. Jadi kayak orang-orang kayak anak-anak muda sekarang tuh kan untuk sesuatu yang lama berprosesnya lama tuh agak kurang diminati kalau gitu bisa ya. cepet ngapain lama Iya, jadi gitu mungkin ya. bikin intensif kayak kelas intensif gitu loh. Kayak misalnya Sabtu Minggu tapi kayak 1 minggu itu ya 2 jam 3 jam. Jadi lebih berasa gitu ya. Kayak kelas gitu loh, kayak kelas gitu. Itu kan lebih cepat mungkin ya, nggak harus nunggu sampai 3 tahun. Mungkin ya 6 bulan. Iya, kita juga punya program gitu sebenarnya. Ya, mantap. Kalau dari sisi ini tadi Tik, supaya misalnya kayak saya ini pengelola rumah Quran lah gitu ya, buat bisa nyentuh teman-teman karyawan-karyawan yang sebenarnya pengen ngaji tapi tadi terkendala banyak hal gitu ya. Itu sebaiknya kita gimana sebagai pengelola rumah Qurannya nih? Lebih masuk ke milenial sih. Iya. Gimana tuh caranya tuh? Iya, karena gini loh. Image-nya itu kan kalau misalnya kayak lembaga-lembaga Quran gitu ya kalau nggak buat anak-anak, apa itu? Iya, Ngaji. kalau nggak buat anak-anak ya buat orang tua gitu. Jadi ya nggak coba menyentuh sisi milenialnya anak-anak sekarang kali ya kayak ngaji itu nggak ngebosenin yang kalian bayangkan gitu loh. Kayak gitu mungkin dari guru-gurunya juga yang nggak monoton, ya, trik tapi dan kayak ada gaya tersendiri gitu kali ya. Karena kalau anak milenial menurut saya nih berkaca dengan diri sendiri. Ngomongin diri sendiri gitu. Iya, berkaca dengan diri sendiri tuh kayak kalau udah ketemu yang sesuatu yang aduh kok kayaknya ngantuk ya gitu. Gitu ya. Jadi bukan yang modelnya ceramah gitu kali ya. Gitu. Lebih interaktif gitu ya, lebih pakai media gitu ya. Iya, itu mungkin lebih enak gitu. Apalagi kalau kayak misalnya belajar makhrajul huruf gitu kan. Aduh, misal H sama H itu kan itu dulu susah loh. Buat saya ya itu dulu susah loh. H sama H. Oke, benar. Oke, kalau misalnya kita belajar per huruf gitu ya. Ini huruf H, kita bisa H gitu kan. Oh, yang seperti ini huruf apa? H gitu ya. Tapi ketika kita membaca Quran, kadang-kadang suka kebalik-balik gitu kan. Jadi yang lebih banyak prakteknya juga sih. Jadi kayak progres kita tuh tiap pertemuan tuh bisa kelihatan gitu. Yang aplikatif lah bisa masuk ke anak-anak milenial. Karena anak-anak milenial itu sukanya yang instan biasanya ya kan. Yang cepat gitu. Padahal di dunia ini gak ada yang instan ya. Iya, gak ada yang instan. Tapi mie instan aja ada prosesnya. Iya, tapi kan setidaknya gak nyampe misalnya 3 tahun 4 tahun gitu loh. Udah kayak nanti jodoh. Kalau misalnya selama 3 tahun atau 4 tahun tuh keburu udah dipinang orang gitu kan. Terus nikah
terus ngurusin anak itu udah kayak udah kayak banyak lagi pikirannya gitu. Rata-rata temanku dulu tuh yang seangkatan ngaji itu rata-rata banyak yang nggak selesai. Kenapa? Karena ternyata memang butuh proses sampai 3 tahun kan kita, 3 tahun 4 tahun. Apalagi kalau misalnya yang dia itu harus benar-benar mulai dari huruf hijaiyah. Ya bayangin aja seminggu pertemuan cuma 1,5 jam gitu kan. Ya untuk sampai benar-benar lulus dinyatakan udah oke, udah bagus gitu kan, itu butuh waktu sampai 3 tahun gitu. 3 tahun. Banyak yang nggak lulus tuh di situ. Karena itu salah satunya gitu. Jadi udah keburu menikah, terus habis menikah ya biasanya punya anak ya kan, terus udah banyak lagi yang harus dipikirin, yang diurusin. Akhirnya berhenti dengan sempurna. Iya. Gitu. Ya jadi ya karena ya itu sih yang saya rasakan kalau anak milenial tuh nggak suka yang lama-lama Gitu ya. gitu. Padahal menariknya ini loh, banyak nih, hampir setiap tahun loh di lembaga ini tuh ada santri yang nikah sama santri, bahkan guru yang nikah sama santri. Itu kayaknya ini ya. Kalau sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Gitu ya. Oke, menarik. Coba ada satu hal yang lebih menarik lagi ketika. Apa tuh? Jadi gini. Kadang-kadang gini. Gitu ya. Siap belibet banget ini, grogi kayak ngomong Tika nih. Biasa ngajar santri jadi ngomong sama Tika belibet nih. Apa tuh? Ya jadi santri itu awal-awalnya tuh rame gitu kan. Rame banget. Bahkan kita sampai agak keteteran juga ngajarnya gitu kan. Terus sebulan 2 bulan itu kayak muntaber ya bahasanya tuh ya, mundur tanpa berita, tiba-tiba hilang gitu kan, tiba-tiba hilang. Pertama sih Afan Ustad aja dulu mah kok coba hilang ditanya gitu. jangan-jangan lagi mengasingkan diri. Mengasingkan ya kan? diri. Itu perlu ditanya loh muridnya. Masa sih? Ya jadi kadang-kadang apakah emang inkonsistensi dalam belajar Qur'annya itu tuh memang dirasakan banget ya, atau ada faktor-faktor lain yang bikin dia tuh malas gue ngaji, udah gitu, udah selesai gitu. Ya mungkin ya ya tadi seperti tadi, kalau anak muda itu kan masih banyak faktor yang masih banyak yang lebih asik loh yang bisa dikerjain. Ya enggak sih? Kayak jadi kalah gitu ngajinya tuh, kalah gitu. Kadang-kadang tuh kalau nggak bener-bener niat dari dalam diri. Waduh, saya dulu ngerasain saat yang kayak diajakin jalan-jalan tuh, tapi di waktu ngaji gitu. Gitu kan. Nih mau pilih yang mana nih? Jalan-jalan kan asik sama teman ya berarti kan. jalan-jalan aja jangan Gitu bener ya. Loh. Bergejolak tuh ya. Iya, apalagi kalau misalnya udah kayak kondangan gitu loh, Iya, terus ketemu temen-temen lah ya ini kan. Terus kan kayak nggak enak juga kalau nggak datang misalnya gitu. Itu kan juga salah satu faktor. Atau misalnya momen orang tua datang atau apalah, banyak banget sih yang jadi penggodanya. Yang jadi penggodanya. Jadi ya mungkin itu salah satunya ya. Dan ternyata tuh sekali bolos, 2 kali bolos, 3 kali bolos, lama-lama akhirnya jadi nyaman. Ya udahlah gitu. Nanti aja kalau udah tua, nanti aja kalau udah nikah, nanti aja kalau udah punya anak gitu akhirnya mikirnya. Mungkin ini testimoni dari temanku yang seangkatan waktu itu. Karena udah sering gak masuk, jadi gak enak sama gurunya, gitu. Terus akhirnya ada polanya tuh, aduh gak enak gitu. Ada juga yang cuti tapi gak tahu sampai kapan cutinya. Iya, pas ditanyain selanjutnya mau lanjut tapi gak masuk gitu kan. Iya. Itu juga ada. Santri tuh emang aneh-aneh gitu. Bener-bener santri tuh sebagai guru tuh harusnya kita berterima kasih banyak sama santri tuh. Kenapa? Karena santri tuh belajar Quran, katanya belajar sabar. Ada yang aneh-aneh, ada yang unik-unik gitu. Belajar sabar dari kehidupan real ya. Jadi kita tuh sama-sama belajar ya. Santrinya belajar Quran, gurunya belajar sabar gitu. Masya Allah. Iya, itu kayak ada polanya gitu sih ketika. Jadi gini, bolos pertama akan menghasilkan bolos kedua. Iya. Bolos kedua akan menghasilkan bolos ketiga. Dan biasanya kalau ada bolos ketiga keempat, tadi tuh udah waduh, materinya ketinggalan banyak lah, nggak enak sama ustazahnya lah, segala macam. Akhirnya udah tadi berhenti dengan sempurna deh ngajinya. Makanya kalau saya dulu ngaji itu nggak sendiri, jadi ngajak temen. Jadi ada yang ngingetin, ada yang maksain, ada yang kayak ayo dong ngaji gitu. Tapi ya sayangnya kalau misalnya temennya juga kayak gitu ya udah. Harusnya memang kalau ngaji itu sama teman hidup sih ya. Jadi kemana-mana pasti berdua gitu ya. Gitu. Obrolan apa ini? Kita ganti tema jadi jual. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sendiri mungkin ketika kita males, terus nggak ada juga yang ngingetin, yang maksa gitu kan,
kadang ya udah bablas gitu. Tapi kalau misalnya sama Oke. temen, ada temen jalannya gitu kan, misalnya bareng sama temen, terus misalnya apa namanya, kalau misalnya kita lagi males dia ngingetin misalnya gitu kan, ya jadi mungkin lebih enak juga sih. Momen dimana ketika itu ngerasain, ih enak banget ya belajar ngaji itu, cerita nggak? Momennya itu saat udah bisa baca sesuai dengan tajwidnya. Jadi gak nyangka juga sih waktu itu. Jadi di Kalau nggak nyangka berarti nyangka tuh. tahun 2000 enggak nyangka. Tahun 2015 kalau nggak salah deh. Jadi tahun 2015 itu ada lomba tahsin tilawah gitu kan. Jadi ada tahsin tilawah, ada tahfiz Quran, ada ada apa lagi ya waktu itu banyak deh pokoknya. Terus jadi guru tuh kayak ngirim perwakilan gitulah kan. Dari kelasnya masing-masing gitu dari ya. kelasnya masing-masing gitu. Oke. Untuk ikut perlombaan itu. Terus akhirnya ditunjuklah dari kelas kita tuh ada 3 orang kalau nggak salah satunya saya. Karena memang pada saat itu lagi ngerasain enak-enaknya ngaji pada saat itu. Semester sebelumnya itu bolosnya banyak banget sampai akhirnya kayak balik lagi mikir, aduh goal kamu tuh apa ikut ngaji, terus kayak bertekad dari dalam hati pokoknya semester depan gak ada sama sekali yang bolos gitu kan. Terus akhirnya ketemu juga sama guru yang klop gitu, kayak enak gitu kalau ngedengerin beliau ngajarin gitu kan. Terus habis itu ya udah jadi perwakilan dipilih, terus gak nyangka menang juara 1 Wow. gitu kan, kayak gitu. Dari situ tuh akhirnya flashback, ya ampun dulu pas awal masuk tuh kayak begini loh, sekarang udah bisa kayak gini tuh kayak terharu gitu. Terharu gitu deh. Asik. Iya itu momen dimana kayak ketemu tekad diri yang besar, Terus ketemu gurunya ketemu yang sama guru yang enak, enak klop gitu ya. Iya, terus ada banyak lingkungan yang juga teman-teman banyak yang ngaji juga gitu kan, karena kita ngajak teman gitu kan, terus akhirnya ikut, jadi kan makin rame tuh kalau misalnya berangkat gitu. Jadi yang mungkin environmentnya mendukung, ya udah gitu, jadi ngerasa wah itu saat-saat dimana. Berarti tadi bilang itu saya garis bawahi itu ada faktor gurunya juga ya, faktor pembimbingnya yang bikin kita tuh lebih gitu ya. Iya nggak sih? Iya, karena pada saat itu gurunya tuh emang ngayomin banget sih, kayak bener-bener kayak kita tuh diajarin, pertama tuh diajarin, terus kita ngikutin beliau, terus habis itu kayak kita satu-satu maju. Nah ketika satu-satu maju tuh nggak cuma dikoreksi ini salah ini enggak gitu, enggak, tapi kayak dikasih nasihat-nasihat, terus dikasih saran gitu. Nah terus akhirnya ngerasa kayak oh iya ya ngikutin sarannya beliau. Jadi dia tuh touching personal ke murid-muridnya tuh beda-beda treatmentnya gitu. Jadi kayak ngerasa wah senang nih sama nih guru. Berarti faktor guru juga amat mempengaruhi ini ya, keberlangsungan belajar Qur'annya ya. Iya betul. Oke. Betul. Jadi kalau saran buat para guru Qur'an tuh dari Tika gimana? Saya nggak berani ya ngasih saran guru Quran gitu. Tapi intinya mungkin seorang guru akan menemukan seorang murid itu bisa jadi akan menemukan guru yang pas banget sama dia gitu loh. Cuman kita kan nggak tahu yang mana ya. Artinya kita sebagai murid ya ngaji aja terus gitu, ngaji aja terus. Meskipun mungkin kita ngerasa aduh kita nggak ada progres sama sekali, tapi sebenarnya pada saat itu juga kita tuh ada progres loh. Yang ngeliat progresnya tuh gurunya bukan dia, ada benar. progres. Mungkin kita aduh bacaan masih jelek-jelek, apalagi kalau ada temen yang cepet banget gitu kan belajarnya. Tapi pada saat itu juga meskipun kita mungkin menganggap diri kita tuh nggak berprogres, tapi kan pahalanya ngalir terus gitu at loh. least itu ya. Iya. Atau seenggaknya walaupun kita nggak materinya tuh masuk kuping kanan keluar lagi gitu ya, nggak ngerti ya seenggaknya dalam jeda kita belajar itu kita nggak maksiat, at least itu gitu ya. Betul. Gitu ya. Sebenarnya ya kita nggak sadar aja sebenarnya. Itu pun saya bisa ngomong kayak gitu ketika akhirnya bertahan selama 3 tahun untuk menyelesaikan itu di tengah banyaknya godaan. Wow. Keren. Jadi sebenarnya kalau ngaji itu datang aja terus dulu ya. Datang aja. Mau ngerti mau enggak nomor 15 lah ya. Iya, mau ngerti mau enggak nomor 15. Karena yang aku salut juga dari guru-guruku pada saat itu adalah
Rumah mereka jauh-jauh. Iya, rumahnya tuh jauh. Dan gak pernah sama sekali gak datang. Meskipun misalnya kita muridnya itu ada 15 orang gitu, yang datang cuma 1 orang, Tetap itu ngajar. tetap ngajar dan tetap ngajar seperti bersemangat seperti biasanya beliau ngajar. Itu tuh yang akhirnya Oh, gila. bayangin dong, lihat dong, itu gurunya jauh-jauh, guru ngaji. Padahal ya kan karena waktu itu gratis loh ngajinya aku. Oh. Jadi nggak bayar bener-bener free. Coba terus akhirnya kayak berkaca, kamu tuh ngaji di sini nggak bayar, itu guru nggak dibayar gitu loh. Kayak meskipun mereka kayak gitu, mereka masih datang jauh-jauh dari rumahnya, selalu on time, nggak pernah telat. Jadi ketika jam mulai tuh mereka tuh udah di situ gitu. Aduh, Dan itu banyak effort mereka loh. Mereka ninggalin anaknya, ninggalin pekerjaan itu rumahnya. tuh kayak nampar. Kamu itu nyanyain waktu mereka nggak sih kalau kamu nggak datang? Itu sih yang akhirnya membuat bertekad untuk semester depan nggak boleh satupun yang bolong gitu. Wow, keren. Karena itu. Dulu ngaji di mana ketika? Dulu ngaji di Lembaga Tahfiz Quran Ihyaul Ummah. Wih, Di situ. mantap. Di tempatnya Bapak juga. Gitu. Karena emang dulu kan waktu masih awal-awal kerja lulus kuliah itu kan mungkin lagi belum sesibuk masih sibuk cari kerja, terus sibuk ya namanya anak baru misalnya gitu kan, ya nggak mungkin kan pulang lebih dulu daripada bos ya kan. Ya tapi ketemu tadi tempat yang nyaman, terus ketemu waktu yang pas juga gitu kan di Sabtu Minggu, terus ketemu juga sama environment lingkungannya yang bagus, ketemu sama guru yang cocok, akhirnya mendukung semuanya gitu. Mantap. Dan yang subhanallahnya adalah gak bayar gitu loh, free. Oh my god gitu kan, kayak ini tuh buat akhirat loh gitu, kayak gak ngerti lagi deh pokoknya. Itu yang akhirnya membuat diri tuh malu kalau seandainya gak dapet apa-apa, terus kayak masih males untuk ngaji karena itu. Nice. Oke, mantap ketika. Oh, inspirasi banget. Tepuk tangan buat ketika semuanya. Tangan untuk kita semua. Jadi teman-teman semangat, nggak ada kata terlambat untuk memulai. Tetap ya. Ada satu punya apa namanya? Ada satu santri tuh yang dia itu bener-bener apa namanya? Buta huruf Quran, buta aksara juga, dan usianya itu ketika itu 60 tahunan gitu. Bayangin. Jadi kalau kita butuh apa namanya? Ngaji mulai dari 0, mungkin beliau ini ngaji mulai dari minus gitu. Ya, kan kalau misalkan kita belum bisa apa-apa nih gitu kan. Sengaja kita bisa baca tulis segala macam. Tapi ini usia udah mulai sepuh gitu ya, udah mulai sepuh, terus buta huruf juga, buta huruf Quran juga, terus tapi dia menunjukkan effort yang luar biasa dalam belajar Qurannya, men. Itu ingat banget, dia tuh daftar terus masuk kelas ummahat ya, ibu-ibu yang dari masih pakai ikro gitu kan, terus dia nggak masuk, rajin banget, terus akhirnya bisa baca Quran gitu ya, terus tadi ngikutin step tasin tilawah yang Tika juga ikutin gitu ya, semester 1, 2, 3, 4 selesai gitu kan. Nah di semester 4 ini ada program dari tempat ini tuh santri khidmah gitu ya. Jadi santri itu diajarin buat ngajarin lagi ke yang lain gitu ya, ngajarin ke yang lain, dan akhirnya dimasuk program itu, dan karena effortnya bagus gitu ya. Dan akhirnya dia ikutan ngajar. Masya Allah ya. Dan itu waktunya paling 2,5 tahunan lah ya, dari dia benar-benar buta huruf Quran sampai dia ngajar lagi dong. Wow, keren. Dengan usia yang 60 tahun 60 tahunan lebih. Artinya ketika ngajar itu dia 63-an lah ininya gitu ya. Nah, kita kan masih yang umurnya malu ya harusnya. Iya, tuh dibagi berapa ya, masih 20-an tahunan gitu ya. Tapi wow, masa effortnya kalah sama gue kalau boleh sebut nama nih. Iya. Luar biasa itu. Jadi ya yang sekarang aduh saya udah 30 tahun nih segala macam. Ya, baru 30 tahun ya, ibu masih ada 60 tahun masih belajar ngaji, semangat gitu kan. Jadi yaudah kita ngaji gitu segala macam. Terus tadi juga menarik kalau misalkan pertanyaannya itu place-nya di mana, mungkin teman-teman yang ngedenger podcast ini juga ya bisa bisa
ngikutin jejaknya Tika juga gitu ya. Boleh. Ya datang aja nanti ke rumah Quran Ihyaul Ummah ya, rumah Quran Ihyaul Ummah di di Kota Bambu Di Utara Kota 2 nomor 8 Palmerah Jakarta Barat gitu ya. Insyaallah nanti kita bisa belajar Quran bareng di situ ya. Di situ ada program beratas huruf Quran, ada program tahsin tilawah, ada tahfidz Qurannya juga gitu kan. Dan tadi bukan free, bukan gratis. Oh, terus Berbayar tapi berbayar. pakai doa. Pakai doa. Oh, ya, itu sama aja dong gratis. Berbayar pakai doa. Beda Tik. Soalnya Oh, kalau beda ya? kadang-kadang gini orang Indonesia tuh aneh gitu kan. Aneh. Kalau dikasih gratis itu dia kayak nyepelein gitu. Nanti dia keluar masuk Iya, gitu kan. Jadi bener. kalau misalkan enggak ini enggak gratis berbayar gitu kan. Pakai doa gitu segala macam. Mudah-mudahan guru-gurunya pada sehat Amin, ya, amin, ya donaturnya Allah, juga pada sejahtera lah ya. Jadi semuanya juga bisa luar biasa ya. Iya, keren sih, keren. Keren ya. Kayak di zaman sekarang apa sih yang gratis gitu ya? Yeah. Ke kamar mandi aja bayar. Gitu. Everything Tapi- has a price. Iya, tapi pas ngaji itu gratis sih. Gratis. Jadi pas awal itu kan ada buku panduannya tuh. Nah, itu kita bayar. Tapi ketika kita lulus itu dibalikin lagi, bayangin dong. Itu waktu itu cuma 60.000 gitu. Iya. Untuk- Itu kayak uang jaminan gitu. Iya, untuk 3 Itu- tahun terus habis itu dibalikin lagi gitu loh. Itu sebenarnya buat ngikat santrinya aja itu mah ya, Iya. biar nggak kabur kemana-mana, biar tetap semangat ininya ya. Iya, kayak wow. Oke Tik, closing statement buat karyawan-karyawan yang pengen ngaji tapi belum punya kemauan yang kuat kayak Tika. Aku awal-awal Ayo. juga nggak punya keinginan kuat, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya tersadar gitu ya. Tersadar. Sadar. Mungkin itu karena doa dari guruku juga kali. Kayak kita tuh didoain loh sama beliau-beliau Emang. itu. Gitu. Emang nggak sadar aja. Iya, nggak sadar aja gitu. Nah, buat teman-teman yang sebenarnya udah punya niat buat ngaji gitu kan, tapi belum ketemu waktu dan tempatnya, mungkin bisa di tempatku dulu di Lembaga Tahfidz Quran Ihyaul Ummah gitu kan. Dan buat teman-teman, menurut saya tuh udah deh mulai aja dulu, mumpung masih muda, mumpung kita tuh masih punya waktu, mumpung kita tuh masih kuat, mumpung kita tuh masih nggak pikun gitu loh, masih muda Enggak tuh belum. Enggak tuh belum tuh. iya belum pikun gitu kan. Jadi kita masih mudah untuk belajar, masih mudah untuk, masih leluasa waktunya, masih leluasa tenaganya. Karena kalau kata Raihan, Cia, yang mana nih? Yang mana nih? Nasyid ya, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara gitu kan. Yang pertama, hidup sebelum mati. Jadi mumpung kita masih hidup nih sekarang, apalagi kan di zaman sekarang, di saat-saat sekarang, di tengah-tengah wabah ini, kita udah nggak kaget lagi ngelihat banyak banget korban yang berjatuhan. Matinya tuh anytime gitu ya. Ya, mati tuh anytime gitu. Terus Sehat sebelum sakit. sebelum sakit, mumpung kita masih sehat, belum dikasih cobaan sakit sama Allah gitu kan. Terus mumpung kita masih muda sebelum tua, terus mumpung kita masih lapang waktunya, ya kan, belum sempit, belum terlalu banyak lagi urusan yang kita urus. Terus yang terakhir itu hidup sebelum mati. Tambah kan lagunya gimana sih? Ingat gak? muda sebelum tua, Kaya sebelum kaya. miskin. Mumpung kita masih ada harta atau masih ada sesuatu materi yang kita bisa korbankan untuk belajar itu gitu kan, karena kan belajar itu juga butuh ongkos ya kan, butuh kuota kalau misalnya online gitu. Jadi mumpung 5 hal ini masih kita punyai, ya ayo deh gitu, lawan deh malasnya, karena ini tuh buat kita juga loh, bukan buat siapa-siapa gitu. Nyesal itu belakangan ya. Iya, karena Kalau di kalau awal pendaftaran. Oke. Alhamdulillah berbeda sekali kita beberapa menit ke depan ya bersama Kak Tika. Ya, alhamdulillah. Makasih banget udah ngobrol-ngobrol ganteng dan ngobrol cantiknya. Iya, terima kasih juga sudah diundang. Mudah-mudahan jadi ini ya, jadi ya bisa selain amal soleh buat kita juga gitu ya. Jadi Semoga menginspirasi yang ngedengerin, buat yang masih enggan gitu ya, masih maju mundur buat belajar ngaji gitu ya. Jadi makin kuat semangatnya gitu ya. Dan kalau misalkan belum nemu tempatnya, ya bisa nemu ya referensi tempatnya gitu ya. Dan segera dimulai deh ya. Segera dimulai. Let's start. Mulai aja dulu. Ya, kayak apa gitu ya. Oke Kak Tika, thank you banget udah mau datang. Mudah-mudahan sehat terus semua ya. Dan apa yang dihajatkan, dicita-citakan
segera terkabul cepat lebih cepat lagi. Amin, ya Dan tetap menjadi ahli Quran tentunya. Oke ya, kita akhiri. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.